Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 2 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska dia suruh mengambil uang di rumahnya si Cat Kevin. Dia juga menghidupkan TV. Tiba-tiba dikagetkan pas dia menghidupkan TV dia melihat ada berita. Lalu di berita kejadian itu dia melihat ada si Alia si Hilet Atel. Si Nurus Tunjung, si Priska juga sudah melihat si Alia si Atel ada di kejadian itu. Dia juga sangat kaget. Dia juga kepikiran bahwa mobilnya si Cat Kevin di sabotase sama si Alia si Atel. Singkat cerita dia juga pergi ke kantor polisi dan dia juga menemui si Cat Kevin. Di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia mengatakan semuanya kepada si Cat Kevin bahwa mobil kamu itu disabotase oleh si Alia si Hilet Atel, kata si Nurus Tunjung si Priska kepada si Cat Kevin. Terlihat si Cat Kevin juga dia sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Priska sambil menunjuk-nunjuk kena hidungnya si Nurus Tunjung si Priska. Dan di sini juga si Cat Kevin di sini dia tidak sadar bahwa itu di kantor polisi. Dia juga langsung memukul meja di ruang tunggu itu. Di sini si Cat Kevin juga didatangin oleh polisi. Lalu polisi juga ngomong kepada si Cat Kevin, kamu itu bukan di rumah kamu, jangan mukul-mukul meja, ini kantor polisi, kata polisi kepada si Cat Kevin. Lalu singkat cerita si Cat Kevin juga langsung dibawa lagi dimasukkan ke tahanan, yaitu dimasukkan ke sel. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha. Di sini Lula yang siap-siap dia akan pergi dari rumahnya Pasha. Datanglah Pasha menghampiri Lula yang sudah siap akan pergi. Pasha juga dia mengatakan kepada Lula, kamu itu mau kemana? Kata Pasha kepada Lula, saya kalau si Alia si Atel tidak pergi dari rumah ini, saya yang pergi, kata Lula kepada Pasha. Di sini terjadilah cekcok dan Pasha juga dia ngomong kepada Lula, ya saya akan menyuruh si Alia si Atel pergi dari kos-kosan kita, kata Pasha sambil dia pergi dari hadapannya Lula keluar. Lalu Pasha juga di sini pas lagi menghulang di luar lagi menungguin si Alia si Hilet Atel sambil dia bingung. Datanglah si Alia si Hilet Atel yaitu menghampiri Pasha. Si Alia si Atel dia kepedean, dia GR, dia juga ngomong kepada Pasha, lagi apa kamu Pasha? Kamu lagi menunggu saya ya? Kata si Alia si Hilet Atel kepada Pasha. Lalu Pasha juga langsung dia berdiri dan dia juga ngomong kepada si Nurus Tunjung si Alia si Atel, saya bukan mau nunggu kamu, tapi saya akan ada yang dibicarakan kepada kamu. Kamu harus pergi dan keluar dari kos-kosan saya demi ketentraman rumah tangga saya, kata Pasha kepada si Nurus Tunjung si Alia si Hilet Atel. Terlihat si Alia si Atel juga dia bolotot dan kaget dan dia juga sambil mewek mohon-mohon kepada Pasha supaya dia jangan diusir dari kos-kosan. Tapi Pasha dia tetap daripada rumah tangganya hancur dia memilih mengusir si Alia si Hilet Atel. Di sini juga Pasha memang keputusannya memang benar, dia telah mengusir si Alia si Hilet Atel daripada istrinya keluar dari rumahnya. Dan di sini juga Pasha juga meninggalkan si Alia si Hilet Atel. Pas Pasha sudah pergi dari hadapannya dia juga langsung duduk di kursi dan sambil dia menghulang. Gak lama kemudian Lula yang mendengarkan pembicaraan Pasha kepada si Alia si Atel, dia juga menghampiri si Nurus Tunjung si Alia si Atel. Sekarang kan kamu sudah diusir sama Mas Pasha, sekarang kamu silakan pergi, kata Lula sambil meninggalkan si Nurus Tunjung si Alia si Hilet Atel di luar dan dia juga masuk lagi ke rumah. Lalu terlihat di sisi lain di tepi danau di sini si Tangkar Kehet anak buah si Tony dia lagi menyensok kayu dia supaya menimpa kepada Nana, Fajar sama Dewa. Singkat cerita Nana juga di sini akan menuju ke tepi danau untuk mencari Junior. Di sini juga Nana juga lagi mencari dan di sisi sini juga Dewa juga lagi mencari dan di sisi lain juga di sini Pak Fajar juga mengikuti Nana. Lalu Pak Fajar juga dia sangat kaget melihat ada kayu mau roboh mau menimpa kepada Nana. Sontak di sini
Fajar juga langsung lari menuju ke Nana dan Nana juga langsung dijewang, dia juga langsung ditarik ke belakang. Terjadilah Nana memang selamat dia dari timpahan kayu itu yang disensor sama si Kehead Tony, dan dia juga langsung jatuh dan kepalanya Pak Fajar sama Nana juga terbentur kena kayu besar. Di sini juga Nana sama Pak Fajar juga pingsan. Pas Nana sama Pak Fajar pingsan, keluarlah dari persembunyiannya anak buahnya si Kehead Tony menghampiri Fajar sama Nana. Singkat cerita, Nana sama Pak Fajar juga dibawa ke tepi danau untuk dibawa ke tengah danau untuk ditaruh di sebuah rakit. Di sini juga terlihat dia juga langsung dibopong oleh anak buahnya si Kehead Tony. Lalu di sisi lain, Dewa yang mendengar teriakan Nana, dia juga berteriak-teriak mencari-cari Nana. Lalu di sisi lain, rombongan anak buahnya si Kehead Tony juga dia sampailah ke tengah danau, dan di sini juga Pak Fajar sama Nana juga disengaja dia lagi pelukan. Pak Fajar lagi memeluk Nana di sebuah rakit. Lalu dia juga sebelum pergi dari rakitnya yang ada Nana sama Pak Fajar, dia juga mengambil jepit rambutnya Nana. Lalu dia juga langsung pergi dari tengah danau untuk ke pinggir danau. Pas sampai ke pinggir danau, si Nurus Tunjung yaitu si Kehead Tony juga dia sambil melihatin jepitnya Nana, dia juga dijatuhkan jepitnya Nana di tepi danau itu supaya kelihat sama Dewa. Lalu terlihat di sisi lain si Kehead Tony juga udah pergi dari tepi danau itu, dan di sisi lain Dewa juga masih berteriak-teriak memanggil-manggil Nana. Lalu dia juga tengok-tengok ke sana ke sini untuk mencari Nana. Pas dia melihat ke bawah, dia sangat kaget melihat jepit Nana ada di bawah. Dia juga langsung mengambil jepit rambutnya Nana. Lalu di tengah danau di sini terlihat Pak Fajar sama Nana yang udah sadar dari pingsannya. Nana juga langsung ngorejat dan kaget, dan Pak Fajar juga kaget karena Pak Fajar dia lagi memeluk Nana. Nana juga langsung berdiri, dia juga langsung menjauh dari Pak Fajar sambil Nana marah kepada Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar sama Nana juga langsung menuju ke tepi danau. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Dewa udah geram melihat Nana sama Pak Fajar berduaan di tengah danau. Di sini rencana si Kehead Tony juga berhasil supaya Dewa marah kepada Nana dan Pak Fajar. Pas Pak Fajar dan Nana sampailah ke tepi danau, Nana di sini lagi-lagi dia ditangkap dan dipeluk oleh Pak Fajar karena Nana kakinya mau nyoledat mau jatuh ditangkap oleh Pak Fajar. Dewa yang melihatin semua ini dia juga sangat geram dan gak banyak basa-basi. Di sini Pak Fajar juga langsung dihajar perutnya sama Dewa, dan Pak Fajar juga pas lagi dihajar sama Dewa, Dewa juga kena mukanya Nana, mau menghajar Pak Fajar malah kena mukanya Nana. Nana juga sampai perem dan dia juga sangat kesakitan karena kepukul sama Dewa. Dewa juga sangat kaget, apalagi di sini Pak Fajar juga sangat terkejut melihat Nana kepukul oleh Dewa. Lalu di sisi lain di sini si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska dia sangat senang karena rencananya dia sama si Kehead Tony berhasil. Lalu Pak Fajar juga dia singkat cerita di sini dia juga pergi ke kontrakannya Mbak Lia. Mbak Lia di sini dia juga malah bukannya dia berterima kasih sudah ditolong sama Pak Fajar, malah dia ngomong kepada Pak Fajar, mendingan kamu Mas jagain Nana terus, jangan memperdulikan saya, kata Mbak Lia sambil mengusir Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, benar kata Mama Tante Merlin, saya jangan terlalu mendekati terus dan mengharapkan Mbak Lia harus rujuk sama saya, kata Pak Fajar sambil pergi meninggalkan Mbak Lia di kontrakannya. Lalu di sisi lain di kontrakannya Dewa, Nana juga di sini yang udah dimarahin oleh Dewa, dia juga siap-siap akan pergi meninggalkan Dewa. Di sini Nana juga langsung pakaiannya dimasukkan ke koper dan langsung dia juga ngomong kepada Dewa, saya akan ikutin kemauan kamu Mas, karena saya sudah tidak tahan, kata Nana sambil dia juga pergi meninggalkan Dewa keluar dari kontrakannya Dewa. Dewa di sini sangkanya Nana itu main-main dan Nana juga langsung pergi. Dewa juga sangat kaget, sangka dia Nana akan main-main. Lalu pas Nana dia pergi dari kontrakannya, Dewa juga sangat marah sendiri di rumahnya. Dia ngoceh-ngoceh dan
Semua yang ada di kontrakannya juga dibantingkan oleh Dewa, dan Dewa juga dia ngomong sendiri, kenapa kamu itu tidak mendukung saya, kamu malah meninggalkan saya, nah kata Dewa ngomong sendiri. Lalu terlihat di sisi lain, Nana yang lagi berjalan sudah keluar dari kontrakannya Dewa, tiba-tiba datanglah hujan. Nana sudah tidak sadar bahwa dia itu takut sama petir dia karena sudah kesel dan sudah tidak tahan menghadapi Dewa marah-marah terus dan salah paham kepada dirinya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 2 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min baelol lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.